Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ada. Tidak ada. Alhamdulillah. Baik. Sebelum hari ini kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, siapa yang tahu kita hari ini kira-kira mau belajar apa? Tidak tahu. Tidak tahu? Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ini tulisan di depan. Kelihatan? Ya. Kelihatan. Nah, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kenapa kok kita harus mempelajari itu? Karena kita harus mengetahui apa perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia itu siapa sih? Kita ini manusia, kita ini tumbuh dan berkembang. Maka dari itu kita harus mengetahui apa itu yang dinamakan pertumbuhan dan apa yang dinamakan perkembangan. Sebelum kita memulai ke inti pelajaran, Ibu mempunyai nyanyian ya, kita nyanyi bersama ya. Nyanyi bersama. Tepuk jari satu tutut, tepuk jari dua, wawa, bisa ya? Baik, kita nyanyi bersama bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Tepuk jari satu tutut, tepuk jari dua, wawa, tepuk jari 3, gagah, tepuk jari 4, 4, 4, tepuk jari 5, mama, tepuk semua, duduk yang rapi, tangannya dilipat. Nah, pintar. Semuanya sudah rapi dan sudah siap mendengarkan ibu guru ya. Baik, di sini ibu guru di depan sudah ada gambar. Gambar yang pertama ini dulu. Gambar yang pertama ini ada bayi yang masih kecil, belum bisa berjalan. Nah, lalu lama-kelamaan dia sudah bisa berdiri. Tumbuhlah menjadi anak-anak, remaja, lalu dewasa, hingga tua. Nah, gambar ini merupakan proses terjadinya pertumbuhan. Apa anak-anak? Proses pertumbuhan. Nah, maka dari itu, yang dinamakan oleh proses pertumbuhan adalah proses bertambahnya tinggi, berat yang ada pada diri manusia, yang hasilnya itu dapat dinyatakan dengan angka dan dapat diukur. Jadi datanya berupa angka. Contohnya seperti bayi. Bayi lama-kelamaan akan tumbuh tinggi sehingga bisa berjalan. Nah, lalu menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa hingga tua renta. Itu dinamakan dengan pertumbuhan karena bertambah tinggi, bertambah gemuk. Nah, seperti itu. Lalu yang gambar di sini, ini pemisalan saja ya. Misalnya ada bayi yang belum bisa berbicara, belum bisa berjalan. Nah, lama-kelamaan dia sudah bisa berbicara karena sudah besar. Lalu dia juga sudah bisa berjalan. Itu dinamakan dengan perkembangan. Nah, maka dari itu yang dinamakan dengan perkembangan adalah proses terjadi perkembangan yang ada dalam diri makhluk hidup. Jadi datanya itu, maksudnya hasilnya itu bukan berupa angka seperti yang terjadi pada pertumbuhan, tetapi
tapi berupa non-angka, seperti sudah bisa berbicara. Apakah itu bisa dinyatakan dengan angka? Tidak, tidak bisa. Sudah bisa berbicara, berjalan, dan lain sebagainya itu termasuk proses perkembangan. Nah, seperti itu. Sampai di sini sudah paham apa perbedaannya dari pertumbuhan dan perkembangan? Sudah. Nah, anak-anak, sekarang dibuka bukunya halaman 52. Halaman 52 itu ada gambar. Gambar yang pertama itu perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini. Nah, itu Udin pertama itu bayi digendong ibunya, belum bisa berjalan. Lalu lama-kelamaan Udin merangkak. Lalu mulai dilatih berjalan, sudah bisa berjalan sama ibunya. Nah, itu namanya proses pertumbuhan. Nah, lalu gambar yang kedua itu ada anak kecil yang minum susu. Nah, minum susu. Lalu dia disuapin ibunya, masih kecil. Lama-kelamaan dia bisa makan sendiri. Nah, itu namanya proses perkembangan. Nah, pintar sekali. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui proses pertumbuhan dan perkembangan pada diri kalian, Ibu akan memberi tugas kalian seperti halaman 53 di situ. Kalian akan melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan. Kalian bisa menuliskan pertanyaan minimal 5. Nanti sampai di rumah ditanyakan pada orang tuanya tentang proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri kalian. Minggu depan boleh dikumpulkan. Nah, selanjutnya, manusia kan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertamanya itu bisa melakukan gerakan lemah, lama-lama menjadi bisa kuat. Di sini Ibu mempunyai 6 gambar. Kita akan mempraktekkan bagaimana menggerakkan mana gerakan yang lemah dan mana gerakan yang kuat. Dari gerakan pertama, Ibu akan memberi contoh. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan. Kedua tangan seperti ini. Nah, seperti mengangkat beban ya, mengangkat beban badannya seperti ini. Lalu gerakan yang kedua itu adalah gerakan tangannya diturunkan secara perlahan sambil seperti ada air hujan. Seperti hujan turun seperti ini. Ini namanya gerakan lemah. Seperti ini. Lalu gerakan yang ketiga itu ada gerakan tangan ke samping, lalu membentuk huruf U. Nah, ditirukan ya anak-anak, ayo. Nah, huruf U seperti ini. Dari tangan ke samping lalu membentuk huruf U. Gambar yang keempat yaitu gerakan pergelangan tangan memutar seperti ini. Nah, lalu gerakan yang selanjutnya, gerakan kelima, gerakan tangannya ke depan seperti ini, lalu dibolak-balikkan secara berlawanan seperti ini. Ini namanya gerakan kuat ya. Lalu yang gerakan terakhir itu ada gerakan bertepuk tangan. Nah, sama seperti tadi ya, kita sudah melakukan dari bertepuk tangan jari 1, bertepuk tangan jari 2. Nah, ditirukan lagi ya. Bertepuk tangan jari 1, bagaimana? Seperti ini. Jari 2, jari 3, jari 4, 10 jari. Nah, seperti itu. Jari 1 lemah, 2 tambah kuat, 3 tambah kuat lagi, 4 tambah lebih kuat, dan semuanya bertepuk menjadi kuat seperti itu. Sudah paham di sini gerakan kuat dan gerakan lemah? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya, ketika kita melakukan kegiatan mendorong meja, itu termasuk gerakan apa? Gerakan kuat apa gerakan lemah? Gerakan kuat. Karena apa?
Meja itu adalah benda yang keras, sehingga kita ketika mendorongnya membutuhkan gerakan yang kuat. Seperti itu. Kalau kita sedang memegang kapas, nah kapas itu bagaimana? Keras tidak? Tidak. Kalau kita memegang kapas itu merupakan gerakan yang apa? Lemah apa kuat? Lemah. Lemah. Nah seperti itu. Sudah paham ya? Ya. Sudah. Nah, kita kan selalu, kita sebagai manusia kan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kalian sudah pernah mempelajari penjumlahan dari bilangan satuan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Nah, hari ini Ibu akan mengajari kalian tentang ini, penjumlahan bilangan ribuan. Kelihatannya yang belakang? Kelihatan. Nah, di sini ada dua cara. Dua cara ini bisa dilakukan tergantung pada angkanya. Yang pertama ini dengan cara tanpa teknik menyimpan. Aku akan memberi contoh tanpa teknik menyimpan. Di sini ada angka 2653 ribuan ya, karena kita hari ini tentang angka ribuan. Lalu ditambahkan dengan 3302, 2653 ditambah 3302. Kita akan menjumlahkan dengan cara bersusun seperti ini. Kita menghitungnya dari belakang ya. 3 tambah 2 berapa? 5. 5 tambah 0? 5. 6 tambah 3? 9. 2 tambah 3? 5. Nah, betul ya anak-anak? Jadi cara pertama ini dengan tanpa teknik menyimpan, tidak ada yang disimpan. Nah, selanjutnya yang di sini cara yang kedua itu dengan teknik menyimpan. Dengan teknik menyimpan. Kita hitung bersama-sama ya. 0 tambah 0? 0. 0 tambah 0? 0. 2 tambah 9? 11. Nyimpan 1 di sini. Nah, seperti ini. Ini yang dinamakan dengan teknik menyimpan. Lalu ditambahkan yang disimpan tadi, ditambahkan dengan angka di bawahnya. 1 tambah 1? 2. 2 tambah 2? 4. Hasilnya 4. Seperti ini. Betul ya anak-anak? Jadi hasil yang pertama tadi 5.955 dengan tanpa teknik menyimpan. Lalu dengan cara yang kedua dengan teknik menyimpan tadi, disimpan di atasnya tadi, hasilnya 4.100. Sampai di sini sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok. Ibu akan membentuk 2 kelompok di sini ya. Kelompok yang pertama adalah kelompoknya Mbak Cynthia. Kelompok yang kedua adalah kelompoknya Mbak Dwi. Nah, kelompok yang pertama akan menghitung soal Ibu guru yang di bawah ini. Nomor 1 dan 2 untuk kelompok yang pertama. Lalu kelompok yang kedua akan menghitung nomor 3 dan 4. Baik. Akan memberi waktu dulu untuk menghitung, nanti baru perwakilan maju ke depan untuk menuliskan jawaban. Sudah selesai? Sudah? Sudah. Baik, kelompok yang pertama, kelompoknya Mbak Cynthia, silahkan maju. Nah, untuk menjawab nomor 1 dan 2, dituliskan jawabannya di sini. Ya, nomor 2.
ikuti bersama ya jawabannya Mbak Cynthia tadi, kelompoknya Mbak Cynthia, kelompok pertama. Nah, 1693 ditambah 5204 hasilnya 7986. Betul anak-anak? Betul. Nah, nomor 2 4025 ditambah 1102 hasilnya 7215. 5127. Betul anak-anak? Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Cynthia. Nah, selanjutnya untuk nomor 3 dan 4 kelompoknya Mbak Dwi, silahkan maju perwakilan. Dituliskan jawabannya. Sudah? Nah, kita teliti bersama ya anak-anak. Nomor 3 2465 ditambah 3208 hasilnya 8 tambah 5 13 81. Betul. 7 betul. 4 tambah 2 6. 2 tambah 3 5. Betul ya anak-anak? Betul. Yang nomor 4 5730 ditambah 2419 9 4 7 tambah 4 11 menyimpan 1. Betul. 6 tambah 2 8. Betul ya anak-anak? Betul. Nah, beri tepuk tangan untuk Mbak Dwi, kelompoknya Mbak Dwi. Nah, sudah betul, sudah paham. Nah, selanjutnya untuk pekerjaan rumah Ibu tambah ya. Untuk pekerjaan rumah itu masih ada soal halaman 59 dan 61. Masih ada soal tentang penjumlahan ribuan, teknik menyimpan dengan tanpa teknik menyimpan. Depan akan dibahas lagi dengan tadi PR-nya yang depan tadi menanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan kita kepada orang tua, minimal 5 pertanyaan. Ingat-ingat ya PR-nya. Baik anak-anak, pelajaran hari ini kita tadi tentang membahas apa saja ya? Tentang pertumbuhan dan perkembangan. Apa yang dinamakan dengan pertumbuhan? Proses perubahan pada makhluk hidup bisa berupa tambah tinggi, tambah besar, yang hasilnya itu berupa angka. Kalau yang perkembangan itu dalam diri makhluk hidup, jadi berlawanan. Hasilnya bukan angka seperti tambah pandai, lalu tambah yang semuanya belum bisa berbicara bisa berbicara, yang semuanya belum bisa berjalan bisa berjalan. Itu namanya proses perkembangan. Lalu selain itu tadi kita mempelajari tentang gerak lemah dan gerak kuat yang terjadi pada manusia. Tadi dipraktekkan melalui gerakan larian dan aktivitas sehari-hari seperti mendorong meja dan menggerakkan kapas. Lalu yang ketiga kita sudah mempelajari tentang penjumlahan ribuan. Kalau di kelas bawah kalian kelas 1 dulu belajar tentang penjumlahan satuan, puluhan, lalu ratusan. Sekarang kita sudah mempelajari tentang penjumlahan ribuan. Nah, untuk pelajaran hari ini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu mau kita bernyanyi bersama ya lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Bisa? Bisa. Nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya.
baik, alhamdulillah. Selanjutnya jangan lupa untuk PR-nya. Lalu jaga kesehatan agar besok bisa masuk lagi untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiri pelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi